Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku. Post Horror 2 kali ini masih melaporkan tentang lanjutan kisah yang dialami oleh narasumber kita bernama Dara. Buat kalian yang mungkin masih belum melihat atau mengikuti channel part pertama, ini adalah ringkasan dari part pertama. Narasumber kita ini bernama Dara. Dia adalah seorang guru di salah satu sekolah internasional dan dia sudah mendedikasikan dirinya selama kurang lebih 3 tahun di sana. Sampai akhirnya menginjak di tahun keempat, dia mengalami hal-hal aneh dan sulit dipercaya, seperti mesin printer yang mencetak kertas kosong, padahal mesin itu dalam keadaan off. Pengalaman horor apalagi yang dialami oleh Dara? Simak saja lanjutan laporannya hanya di Post Horror Voice Story berikut ini. Esok paginya, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung seperti biasa. Ditambah latihan anak-anak pengisi acara di hari-hari terakhir kan. Dara, Miss Ria, Mr. Aldo, dan Mr. Silas, ini adalah nama-nama samaran, sama-sama gak ada yang buka suara soal kejadian tadi malam. Kegiatan hari itu terselesaikan semua. Dan seperti hari sebelumnya, guru-guru pun lembur lagi hari ini. Para guru yang lain ngerasa biasa aja ketika hari memasuki senja. Tapi untuk 4 guru yang semalam syok, aura senja terasa sedikit mencekam. Hari ini kegiatan lembur terbagi di 2 ruangan berbeda. Untuk guru-guru yang sudah selesai cetak-mencetak di ruang guru, mereka lebih fokus di ruang aula untuk mulai menghias. Tetapi untuk guru-guru yang belum selesai mencetak, termasuk Dara dan Ria, masih harus berada di ruang guru untuk melanjutkan tugas mereka kembali. Sampai jam 8 malam, dan lagi-lagi Pak Kepsek kembali mengumumkan himbauannya supaya guru-guru menyudahi pekerjaan mereka semua dan pulang. Baik Dara maupun Ria kali ini sudah ikut beres-beres. Mereka sudah bertekad, mereka tidak mau lagi pulang sebagai yang terakhir hari ini. Tapi lagi-lagi, sebagai penanggung jawab event, mereka tentu punya tanggung jawab untuk memastikan rekan-rekan mereka tidak mengalami kesulitan untuk tugas mereka. Dara dan Ria akhirnya harus mengecek satu persatu tugas rekan mereka, apakah sudah terselesaikan dengan baik atau ada kendala yang mereka hadapi. Sehingga, mau tidak mau, hari ini kembali lagi Dara dan Ria harus keluar ruangan sebagai yang terakhir. Lampu ruangan sudah dimatikan. Setelah yakin semua mesin, baik itu komputer ataupun printer, sudah dipastikan off, mereka pun mulai keluar dari ruang guru. Nah, di ujung lorong, di depan ruang kelas 1 yang letaknya persis berhadapan dengan tangga turun, mata Dara ini entah kenapa sempat menoleh ke arah ruang kelas 1 yang terlihat terang karena bias lampu mobil dari arah luar. Di saat itulah, mata Dara menangkap sesosok bayangan kepala hitam seorang wanita. Bayangan hitam itu nampak sedang dalam posisi duduk. Hanya saja nampak dalam pandangan Dara, sosok bayangan itu memiliki tinggi yang tidak biasa, sehingga Dara bisa melihatnya tanpa harus susah-susah berjinjit. Dan sekarang, kepala hitam itu terlihat sedang berputar dan semakin menghadap jelas ke kaca pintu yang ditengok Dara dari ujung tangga. Dara pun spontan menarik tangan Ria dan secara refleks menggandengnya untuk turun lebih cepat. Ria yang kaget pun bertanya, "Ada apa, Miss?" "Nggak apa-apa, yuk cepetan aja, udah malam, gelap semua lagi."
ucap Dara menutupi pengalaman horor yang baru dialaminya. "Miss, ini bikin takut ah," ucap Ria menyauti perkataan Dara sambil tetap berjalan cepat karena tangannya yang masih setengah ditarik oleh Dara. Bagi Dara, dia cuma ingin segera keluar dari bangunan itu, pulang ke kosan dan melupakan semua pengalaman horor yang dialaminya. Dan begitulah, Dara berusaha sekuat tenaga melupakan bayangan hitam itu. Halusinasi. Cuma halu. Aku cuma terlalu capek. Sudah, ucapnya mensugesti dirinya sendiri sambil menarik nafas panjang lalu tertidur. Hari ini, hari persiapan terakhir untuk event besok. Jadi, jadwal Dara dan Ria sebagai penanggung jawab acara sangatlah padat. Itu membuat perhatian Dara teralihkan sementara waktu untuk kegiatan gladi bersih dan recheck kali yang terakhir. Dan yang pasti, semua persiapan dekorasi sudah harus tuntas hari ini juga. Untuk konsumsinya udah dikonfirmasi ke cateringnya ya, Miss, lapor Ria ke Dara. "Oh iya Miss, makasih ya. Untuk kostum pengisi acara juga udah siap dicoba Miss, ke anak-anak," lanjut Ria lagi. "Iya deh, berarti hari ini gladi bersih sudah bisa pakai kostum sekalian aja ya, supaya bisa sekalian fittingnya," ucap Dara dibalas anggukan kepala dari Ria. Kegiatan persiapan hari terakhir bersama anak-anak pun selesai, seiring dengan selesainya jam belajar mengajar. Hanya saja, dekorasi dari masing-masing kelas masih belum benar-benar tuntas. Masih ada beberapa kelas yang belum selesai memasang hiasan mereka. Jadi, otomatis kegiatan lembur hari itu masih harus berlanjut dan difokuskan di ruang aula saja. Karena urusan cetak-mencetak sudah dimaksimalkan rampung hari kemarin. Semua guru sudah ada di sana sejak bubaran kelas anak-anak. Dan ketika waktu menjelang senja, sebagian besar guru sudah dalam posisi mengambil barang bawaan mereka dari ruang guru supaya nanti bisa langsung pulang tanpa harus singgah lagi di ruang guru. Tapi karena Dara dan Ria terlalu fokus, mereka sampai lupa untuk ngambil barang bawaan mereka di ruang guru. Beruntung masih ada beberapa guru lagi yang bernasib sama, harus naik lagi ke ruang guru untuk mengambil barang bawaan mereka sebelum pulang nanti. Dan ketika semua sudah diselesaikan malam itu, kira-kira di jam 8:30 begitu, Dara dan rekan-rekannya yang harus kembali lagi ke ruang guru pun naik ke lantai 2 bersama-sama. Bisa dipastikan, lantai 2 keadaannya sudah gelap. Bahkan lampu lorong pun juga ikut dimatikan kali ini. Karena para OB berpikir bahwa tidak ada lagi yang akan naik ke atas karena sudah semuanya berkumpul di ruang aula. Di sini, Dara tiba-tiba merasa penasaran sekali dengan pengalamannya kemarin. Beneran gak sih yang kemarin itu? Batinnya mulai kepo. Dia iseng melongok lagi ke dalam ruang kelas 1 lewat kaca kecil memanjang di pintu kelas. Dan ternyata bayangan itu masih di sana, seolah memang disitulah tempatnya. Dan kali ini Dara melihat lebih jelas lagi pergerakan bayangan hitam itu, meskipun saat ini tidak ada penerangan apapun yang terbias. Bayangan itu berwujud seorang wanita dengan badannya yang kurus. Saat Dara melihatnya kemarin, bayangan itu sedang dalam posisi duduk di bangku siswa yang paling belakang di dekat jendela. Kali ini bayangan itu memang masih berada di sana, duduk di atas sebuah kursi yang letaknya paling belakang di dekat jendela. Bayangan itu berwujud seorang wanita dengan badan kurus. Saat Dara melihatnya kemarin, bayangan itu sedang dalam posisi duduk di bangku siswa paling belakang dekat jendela. Dan kali ini, bayangan itu memang masih berada di sana, di atas sebuah kursi yang letaknya paling belakang dekat jendela. Dara melihat bayangan itu sedang duduk seperti posisi yang kemarin dilihat oleh Dara, sambil kepalanya menghadap ke arah jendela,
Hanya saja, kalau kemarin bayangan itu memutar kepalanya seolah sadar bahwa ada yang melihatnya, kali ini bayangan itu tidak hanya memalingkan wajah ke arah pintu. Bayangan hitam itu berdiri sambil sedikit mencondongkan tubuh kurusnya ke arah depan yang menghadap pintu kelas. Dan kalian tahu, ternyata sosok itu tinggi sekali. Tinggi tubuhnya jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Nyaris menyentuh plafon ruang kelas tempatnya berada. Dara syok sesaat melihat pemandangan aneh tapi nyata di depan mata kepalanya itu. Tetapi sesaat kemudian, Dara yang menyadari hal itu segera mengalihkan pandangannya dan berusaha mempercepat langkahnya supaya bisa berjalan sejajar dengan yang lainnya dengan perasaan yang tidak karuan. Suasana semakin terasa aneh saat semua rekan guru yang bersama-sama dengannya mengambil barang bawaan saat itu. Tidak ada yang berbicara ataupun berbincang sepatah kata pun. Suasana saat itu seperti sedang freeze untuk alasan yang sama sekali Dara tidak tahu. Dara pun tidak mengambil pusing dengan keadaan aneh saat itu. Yang dia fokuskan adalah menenangkan detak jantungnya yang sangat kencang karena sebentar lagi, mau tidak mau, dia akan kembali lagi melintas di depan ruang kelas itu untuk turun ke bawah. Bersyukur saat melintas lagi kali ini untuk menuju ke arah tangga, Dara merasa bayangan itu tidak lagi ada di situ karena dia berada di tengah-tengah rekan kerjanya saat berjalan. Dia merasa aman dan dia benar-benar menekan rasa keponya untuk kembali mengintip ke jendela pintu kelas. Dara pun tidak tahu apakah bayangan itu masih ada di posisinya terakhir berdiri atau bahkan mungkin justru sudah mendekat ke kaca kecil di pintu untuk melihat dirinya. Dara pulang ke kosan dengan rasa ngeri yang belum hilang sepenuhnya. Apa ya itu tadi? Kenapa kok dia ada di situ? Dan kenapa dia nggak pindah ke ruangan lain? Ada apa? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan Dara untuk terlelap malam itu. Hari pelaksanaan event pun tiba. Berarti berakhir juga terornya. Ternyata belum. Di hari ini Dara justru dapat tambahan tamu tak kasat mata yang dijumpainya di ruang atas. Gimana ceritanya? Jadi, menurut kesaksian Dara dan beberapa rekan guru yang tidak ikut tampil di acara, alias perannya di belakang layar saja, mereka harus make up mandiri bersama di ruang guru. Ya, hitung-hitung sebagai langkah penghematan lah. Karena biaya make up tidak ada dalam budgeting acara event yang ditanggung pihak sekolah. Apalagi untuk yang ada di belakang layar seperti ini. Dara dan Ria otomatis ada dalam kelompok ini. Mereka termasuk di dalam kelompok guru yang harus make up mandiri. Dan meskipun Dara ini berpartner dengan Ria sebagai penanggung jawab event, perlu kalian ketahui bahwa pengalaman-pengalaman mistis yang Dara ceritakan ini hanya Dara saja yang mengalaminya. Sama sekali dia tidak pernah memberitahukan ini kepada Ria, dan Ria pun sendiri juga tidak pernah mengalaminya. Pagi itu semua guru saling bantu-membantu untuk make up supaya tampil cantik. Meskipun mereka hanya berada di belakang layar. Sampai akhirnya mulai turun satu persatu mereka yang sudah selesai bermake up Ria. Awalnya Dara juga sudah berusaha untuk tidak lagi fokus pada kejadian semalam dan malam-malam sebelumnya. Fokusnya benar-benar dia alihkan untuk event ini hari ini. Tapi ternyata setelah berada di samping aula, Dara terpaksa harus kembali naik ke atas sendirian karena setelah menyelesaikan make up-nya tadi, kertas rundown acara justru lupa untuk dibawa turun. Kertas itu masih ada di dalam tasnya malahan. Awalnya Dara pun mencari teman buat ke ruang guru.
Dia berusaha ngajak Ria buat ambil kertas itu. Tapi karena Ria sendiri juga punya tanggung jawab untuk memantau persiapan acara, makanya Ria pun menolak. Dengan berat hati dan berdoa dalam hati, Dara pun naik ke atas sendirian. Dia pun bertekad tidak akan menanggapi apapun yang akan dia temui lagi di atas. Lagi pula, ini kan masih pagi juga, jadi masih terang juga lah di atas. Sebetulnya Dara ini tidak punya bakat indigo. Itu sebabnya dia sendiri juga heran. Kenapa kok tiba-tiba dia bisa melihat penampakan-penampakan aneh ini? Dara pun cepat-cepat berjalan melewati lorong dan memasuki ruang guru. Lalu dengan cepat juga dia mengambil tas kerjanya dan mengambil kertas rundown acara itu. Dia segera kembali keluar dan berjalan cepat seperti tadi melewati lorong. Matanya sudah diusahakan untuk diarahkan ke bawah supaya dia tidak melihat hal-hal aneh. Karena jujur, setiap kali melewati lorong yang sepi, jantungnya masih berdetak dengan cepat. Saat hendak menginjakkan kakinya di tangga pertama yang akan membawanya turun, sudut mata Dara menangkap sebuah bayangan hitam di ujung lorong depan tangga yang satunya lagi. Jadi, posisi tangga itu ada di lorong sebelah kanan Dara yang dipisahkan oleh ruang kepala sekolah. Jadi letaknya tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Tapi bayangan ini sama sekali berbeda dari bayangan hitam yang dia lihat di ruang kelas 1 semalam dan malam-malam sebelumnya. Dara jelas menyadari hal itu, karena bayangan ini tampak besar, tapi tidak terlalu tinggi. Dan posisinya berada tepat di tengah-tengah pembatas koridor, dan dia menghadap ke arah Dara sambil menatap tajam. Dara pun tidak ingin menoleh untuk memastikan lebih jauh lagi. Dia justru mempercepat langkahnya untuk turun. Beruntung, dia tidak terjungkal gara-gara rok kebaya panjang yang sedang dipakainya saat itu. Event hari itu berjalan dengan lancar dan semuanya tampak puas dengan performa anak-anak, khususnya para orang tua. Karena mereka bisa menyaksikan buah hati mereka bisa menyuguhkan entah itu nyanyian, tarian, ataupun drama yang baik sesuai kemampuan usia mereka. Dan ini adalah event terakhir di tahun itu. Karena setelah itu, sekolah pun libur untuk merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Well, sekian laporan dari Pos Horor kali ini. Kisah Dara memang belum tuntas sampai di sini. Oleh sebab itu, simak lanjutan laporannya di Pos Horor berikutnya. Terima kasih untuk like dan share-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa.